2022 tentang Papua Darurat Militer dan HAM. A. Papua Darurat HAM. Masa depan orang Papua bersama Indonesia akan terancam punah. Kekuatan Indonesia sebagai pemerintah sementara sekaligus menjadi kolonial memegang kendali administrasi West Papua selama 61 tahun tidak menjamin kehidupan orang dan terancam punah di tanah air sendiri. Keberadaan pemerintah Indonesia di Papua berdasarkan hukum internasional tidak mengikuti ilegal. Status West Papua masih belum memiliki pemerintahan resmi. Status pemerintahan sementara 61 berkuasa di West Papua berdasarkan mandat perjanjian New York Agreement 1962, di mana PBB amanatkan pemerintah West Papua New Guinea erat West Papua pada United Nation Temporary Executive Authority UNTEA. Pada 1 November 1962, administrasi pemerintahan West Papua dari Belanda diserahkan administrasi kepada pemerintahan sementara PBB UNTEA. UNTEA menjalankan tugas sebagai pemerintahan hanya 7 bulan, mulai terhitung 2 November 1962 sampai 1 Mei 1963. Selanjutnya, atas dasar Indonesia dan Amerika Serikat, UNTEA serahkan administrasi pemerintahan West Papua kepada Indonesia berdasarkan perjanjian Roma Agreement di Italia 30 September 1962. Status pemerintahan West Papua diserahkan dari UNTEA ke Indonesia statusnya sementara, bukan pemerintahan resmi. Tugas pemerintahan sementara Indonesia untuk mempersiapkan proses pelaksanaan referendum berdasarkan perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962. Namun pelaksanaan PPRA 1962 di Papua direkayasa dan dimenangkan militer Indonesia dan melaporkan kepada PBB hasil manipulasi rekayasa militer bahwa orang asli Papua memilih bergabung dengan Indonesia. Padahal pelaksanaan referendum di West Papua tidak berjalan sesuai dengan perjanjian New York Agreement pada pasal 18 tentang satu orang satu suara. Hanya 125 orang memilih bergabung Indonesia dalam tekanan militer. Merupakan kejahatan dilakukan oleh Indonesia hasil PPRA 1969. Diperdebatkan di PBB, 42 negara pemimpin Afrika dan Karibian menolak hasil PPRA. Tidak demokratis mengusulkan referendum ulang di West Papua. Sehingga 14 negara mendukung Indonesia dan setuju hasil PPRA. Yang dilaporkan sebagai 30-an negara hanya abstain, tidak memberikan suara. Perdebatan alot terjadi di PBB. Tidak ada satu resolusi yang diadopsi bahwa West Papua bagian dari Indonesia. Akibat ada kesepakatan Belanda dan Indonesia sepakat membangun Papua selama 25 tahun. Sehingga ada dasar kesepakatan itu PBB menulis nomor perkara dalam agenda PBB nomor 2524. Jadi ada 2524 itu masih ada di PBB. Dan catatan Indonesia dan Belanda membangun Papua selama 25 tahun. Tahun administrasi West Papua dikembalikan ke PBB untuk referendum ulang berdasarkan usulan 42 negara menolak hasil PPRA yang tidak demokratis. Melihat dari proses tersebut, maka keberadaan Indonesia saat ini di Papua ilegal. B. Rakyat Papua dalam cengkraman kolonialisme dan kapitalisme imperialisme. Kondisi objektif rakyat Papua hari ini mengantar kita pada sebuah kesadaran penuh
bahwa hidup kita sebagai manusia Papua penuh dengan penderitaan dan tersingkir dalam perjuangan penindasan berlapis yang membuat kita seperti sedang menunggu kapan kematian itu datang dan menjemput kita. Penindasan rakyat Papua hari ini tidak terlepas dari kehadiran kolonialisme, kapitalisme, imperialisme memasung tubuh dan pikiran kita dalam rantai penjajahan dan penghisapan. Pelanggaran HAM di Papua kita telah melalui 1 Desember 1922 sebagai Hari Manifesto Politik Papua Barat. Mengenai 1 Desember 1961, kita perlu mengingat bahwa kita telah merdeka. Tetapi usia kemerdekaan itu hanya bertahan 19 hari. Karena kemerdekaan bagi Papua Barat adalah bencana bagi Indonesia. Kemerdekaan Papua Barat tersebut dengan Tri Komando Rakyat Trikora yang dikomandokan oleh Soekarno di alun-alun Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961 yang berisi gagalkan negara boneka buatan Belanda gagalkan negara boneka buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Bersiaplah dan mobilisasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Sejak operasi Trikora dikumandangkan sejak itu, militerisme Indonesia mulai masuk dan meluasa, menyiksa hingga membunuh rakyat Papua. Tercatat 16 operasi militer yang terjadi sejak tahun 1962 hingga 2004 di Papua Barat, yaitu Operasi Komando Mandala 1962, Operasi Wisnu Murti 1 dan 2 1963-1964, Operasi Wisnu 3 dan Wisnu 4 1962 sampai dengan 1966, Operasi Barat Yuda 1966 dan Operasi Sadar dan Operasi Barat Yuda dan Operasi Wibawa 1968, Operasi Pamungkas 1974, Operasi Koteka, Operasi Titis 1977-1978, Operasi Sapu Bersih 1978-1984, Operasi Sate 1984, Operasi Galak 1 1985 sampai dengan 1987, Operasi Galak 3 1986 sampai dengan 1987, Operasi Kasuari 1 dan Operasi Kasuari 2 tahun 1987 sampai dengan 1989, Operasi Raja Wali 1 dan Operasi Raja Wali 2 1989 dan 1981, Operasi Pengamanan Daerah Rawan 1998-1999, Operasi Pengendalian Pengibaran 1999 sampai dengan 2002, dan Operasi Penyisiran di Wamena tahun 2002 sampai dengan 2004. Sebelum PPRA dilaksanakan, diperkirakan 150 orang tewas di wilayah Sorong karena dilempari granat dan bom. Selain itu, militer juga masuk dan membakar kampung di Ayamaru, Timinabuang, Hinawatan. PPRA sendiri gagal cacat hukum karena ketentuan adalah 1 orang 1 suara, tetapi dari 8.000 orang rakyat Papua yang tahun 1969 sampai dengan hanya 1.025 orang yang disertakan untuk memilih bergabung bersama Indonesia. Di tahun 1974 sampai dengan 1975 terjadi pembunuhan massal di Biak, hanya 207 orang tewas. Yang berhasil didata hanya 197. Terjadi di tahun 1977 terjadi di Lembah Bali. Hampir 3.000 jiwa harus menjadi korban, di mana rakyat di Wamena dibom, ditembak, diperkosa oleh militer Indonesia. Di tahun yang sama, militer
membom di daerah selatan di Jayapura, menyebabkan 1.605 orang tewas. Tahun 1980 dan 1984, militer melakukan penyisiran, penembakan, dan pembunuhan yang menyebabkan 10.000 orang melarikan diri ke Papua Nugini. Namun hanya 7.500 orang yang berhasil tiba di selamat. Sementara 1.900 berdiam diri di hutan di Papua. Dan di tahun yang sama Arnold dibunuh. Dalam operasi Kasuari dan operasi Raja Wali di daerah Arso sampai dengan Waris telah menunjukkan 1.000 orang tewas, dan dalam kurun waktu yang tahun 1966 sampai dengan 1980 sekitaran 5.000 sampai dengan 6.000 orang ditangkap separatis, dibunuh. Dan pada era reformasi 43 orang Papua dibiak dibunuh dan 150 orang disiksa dan ditangkap. Selain itu di Wamena pada tahun 2000 37 orang warga sipil dan 189 orang terluka, dan banyak 13.565 orang mengungsi dan 83 orang masyarakat sipil dijadikan tahanan politik. Kekerasan militer terjadi di seluruh wilayah Papua, baik di Lapago, Mepago, Tabi, Aanim, Saireri, Domberai, Mamta. Namun pemisahan antara gunung dan pantai telah membuat kita terpecah, terbagi dalam dua kubu. Padahal kita mengalami masalah yang sama, yaitu penjajahan yang menggunakan rasisme, militerisme, dibiayai dengan kapitalis mengeruk. C. Dosa Indonesia terhadap rakyat Papua tidak pernah habis. Ini berkelanjutan terus sampai hari ini. Dalam tahun ini, Polda Papua melakukan 11 operasi tahun 2002 dengan sandi sasaran selama 2022. Operasi itu adalah Operasi Aman Nusa, Operasi Bina Kusuma, Operasi Nemangkawi, Operasi Damai Kartens, Operasi Ketupat, Operasi Amole, Operasi Lilin, dan Operasi Zebra. Ini belum termasuk dalam pengiriman pasukan militer ke Papua selama 13 kali. Dengan 3.657 personil TNI Polri selama bulan Januari sampai dengan Agustus 2022. Ini terdata, sementara sejumlah yang tidak terdata karena tidak dipublikkan masih belum diketahui. Artinya masih ada operasi yang dilakukan tidak diketahui. Apa sejumlah militer organik dan organik dikirim untuk melakukan penyisiran dan pembunuhan terhadap orang Papua. Dalam tahun ini ada ke-8 daerah operasi militer yang melakukan penyisiran hingga menyebabkan masyarakat sipil lari dan mengungsi. Nduga, Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Yau, Kimo, Mimika, Maibrat, dan Yapet. Puluhan ribu masyarakat sipil yang sedang berada dalam pengungsi sebagai akibat dari berbagai operasi militer dilakukan. Ada begitu banyak kekerasan yang terjadi dalam tahun ini. Pertama, tindakan kekerasan yang begitu banyak kekerasan yang terjadi dalam tahun ini. Pertama, tindakan kekerasan terhadap anak bayi, anak baik itu berupa pemukulan, penyiksaan, penembakan, pembunuhan terhadap anak-anak. Pertama, kasus penyiksaan terhadap 7 anak SD di Puncak, di mana 1 anak tewas, yaitu Maiklon Tabuni, Maret 2002. Kasus mutilasi di Timika, di mana 1 korban adalah anak berusia 17 tahun, Agustus 2022. Penyiksaan 3 anak di Kerom, Oktober 2022. Dan penembakan 1 anak perempuan di kampung Yokatapa, Intan Jaya, November 2022. Selain itu, kasus mutilasi di Timika, kasus penyiksaan 3 orang di Mapi, belum ada kejelasan hukum bagi para pelaku. Berbagai peristiwa lain pun muncul seperti pembatasan ruang demokrasi dengan pengarahan pasukan hingga 2.000 pasukan untuk membubarkan aksi demonstrasi PRP di Numbai, penembakan demonstran di Yakob, yaitu Yakob Maklon dan Esron
Websa di Yaukimo, pembatasan ruang demokrasi yang berakibat pada penangkapan semena-mena yang mengakibatkan puluhan aktivis selalu dikriminalisasi, teror dan diintimidasi. Bahkan ruang privat seperti HP, sosial media pun diretas oleh aparat, oleh buzzer. Pembatasan semacam ini semua terjadi bahkan bukan di Papua saja, tetapi sampai di belasan provinsi di Indonesia. Bahkan mahasiswa Papua di Makassar dan di Bali harus berkurung karena konflik horizontal yang dimainkan oleh mahasiswa Papua dan kelompok NKRI. Semua kekerasan negara harus ditambah dengan kematian misterius perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Bapak Philip Karma yang meninggal pada tanggal 1 November 2022 ditemui jasadnya di pantai Besji tahun 2022 penuh dengan misteri. Namun satu hal yang pasti bahwa selama Papua masih belum cengkram dalam cengkraman Indonesia, maka nyawa rakyat Papua halal dibunuh, dibantai, dihabisi. Akibat dari sejumlah operasi militer ini, banyak korban rakyat sipil pelanggaran HAM terus terjadi di Papua selama 61 tahun operasi militer sejak 1962 hingga 2002. Jika kita hitung keberadaan pemerintah sementara Indonesia di Papua sejak UNTIA menyerahkan administrasi kepada Indonesia 1 Mei 1962, maka 59 tahun berkuasa terus melakukan kekerasan pelanggaran HAM secara masif, struktur, terus berlangsung di West Papua atas nama keamanan, kedaulatan negara. Kasus kekerasan dan pelanggaran HAM berat belum pernah diselesaikan secara adil adalah kasus Biak berdarah, kasus Wamena berdarah, kasus Wasior berdarah, kasus Abepura berdarah, kasus Paniai berdarah yang ada di belakang kita. Kasus Paniai berdarah sekalipun mendorong di pengadilan HAM di Makassar, namun pelaku divonis bebas sehingga penyelesaian kasus Paniai di Makassar untuk penyucian nama baik pemerintah Indonesia dan nama baik Indonesia di muka internasional. Kemudian kekerasan negara dan pelanggaran HAM meningkat sejak kasus rasisme 2019 sampai dengan penembakan warga sipil di Nduga, Intan Jaya, Puncak, Ilaga, Maibrat, Gunung Bintang, Yaukimo. Kasus terakhir tahun 2022 adalah kasus pembunuhan mutilasi di Timika, kasus penyiksaan di Mapi, kasus penyiksaan di Dorong dilakukan oleh militer, kemudian beberapa kasus kekerasan di Paniai dan di Dogian. Selain itu, pembunuhan warga sipil dalam aksi demonstran tahun 2021 hingga dan tahun 2022 di Yaukimo yang dilakukan kepolisian tidak pernah dilakukan penyelidikan secara independen dan berlakuan keadilan untuk memberikan rasa keadilan kepada bangsa Papua dan lebih khusus kepada keluarga korban. Semua kekerasan negara dan pelanggaran HAM Papua terkesan sengaja diabaikan oleh negara dengan tujuan orang asli Papua punah secara masif, sistematis, terstruktur agar orang asli Papua punah supaya Indonesia lebih leluasa menguasai tanah Papua sebagai surga bagi masa depan anak cucu orang Indonesia. Di sisi lain, konflik di West Papua dijadikan proyek bagi militer untuk mendapatkan keuntungan melalui bisnis senjata dan amunisi dan anggaran atas keamanan di Papua. Dampak dari sejumlah kasus kekerasan seperti operasi di Papua ini, orang asli Papua menjadi minoritas termarginalisasi di tanah sendiri. Populasi sejumlah orang asli Papua tahun 1962, jumlah orang asli Papua 8.000 jiwa. Namun sejak pemerintahan sementara di West Papua diambil alih oleh Indonesia, sejumlah orang asli Papua hanya 43%. Data statistik tahun 2010. 1.500.000
500 jiwa. Karena 3 tahun terakhir orang asli Papua banyak meninggal karena kekerasan negara melalui operasi militer. Kematian melalui rumah sakit, melalui racun, melalui penyakit HIV/AIDS. Kematian misterius terjadi terhadap pejabat orang asli Papua. Birokrasi kolonial Indonesia 3 tahun terakhir. Selain itu, hak orang asli Papua terus dirampas oleh negara. Hak oleh negara, hak tanah masyarakat adat Papua atas nama pembangunan dan kepentingan investasi berdampak pada kehidupan orang asli Papua, ketergantungan pada alam dan pangan lokal karena hutan satu dibabat habis, gunung digusur, mengakibatkan deformasi hutan dan lingkungan, perampasan hak politik, hak demokrasi, dan hak diskriminasi, menganalisasi rasisme terhadap orang asli Papua menjadi terus subur. Masa depan orang asli Papua terancam punah secara sistematis jika tidak diselamatkan. Oleh karena itu kami Komite Nasional KNPB menyampaikan sikap melalui peringatan Hari HAM sedunia yang ke-73 tahun ini sebagai berikut. 1. Meminta Indonesia untuk wajib menghormati dan melindungi kebebasan rakyat Papua termasuk KNPB untuk berkumpul, berserikat, berpendapat, dan berekspresi sesuai Deklarasi Universal HAM PBB tanggal 10 Desember 1948 yang telah diratifikasi Indonesia. 2. Meminta Indonesia hentikan tarik otsus pemekaran penerapan TNI Polri dan investigasi eksploitasi SDM dari tanah Papua. 3. Segera buka akses Komisi HAM PBB Palang Merah Internasional jurnalis asing memantau situasi HAM di Papua, terutama di daerah konflik bersenjata, terutama 6 kabupaten sipil mengungsi di hutan. 4. Berkelanjutan kolonialisme Indonesia dalam segala bentuk. Manifestasi adalah kejahatan yang pelanggaran piagam HAM PBB dan jamin kemerdekaan terhadap negara penjajahan serta prinsip hukum internasional sesuai resolusi PBB nomor 2021. Oleh karena itu, Indonesia segera mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. 5. Usut tuntas pembunuhan dan mutilasi 4 warga sipil di Timika dan pelaku segera adili di pengadilan umum. 6. Kami komite bersama seluruh komponen rakyat Papua menolak pengesahan rancangan undang-undang hukum pidana RAHP. Segera tarik militer dari tanah Papua, baik militer Indonesia, non Papua, dan militer organik maupun non organik. 8. Menyampaikan kepada rakyat Papua bersatu dan mewujudkan MSN secara damai sebagai sikap tindakan moral dan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri. 9. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia dan Joko Widodo pemerintahan menghentikan sidang perkara yang dituduh kepada Victor Yemo dan HAM Asasi Manusia KNPB dalam dakwaan penuntutan umum TPU Negeri Jayapura Papua. 10. TNI Polri segera menangkap oknum yang melakukan pembunuhan rakyat Papua, memasuk racun dan mematikan manusia di dalam makanan dan minuman di wilayah Mepago. 11. Negara harus bertanggung jawab secara adil terhadap penembakan 4 siswa dan luka-luka lainnya di Narotali Paniai melalui jalur hukum internasional PBB sebagai solusi terbaik. Demikian pernyataan ini kami mengeluarkan dengan penuh bertanggung jawab atas perhatian disampaikan. Terima kasih.